Tutup sini. Masih sakit nggak? Pindah sakitnya ke sini sekarang. Ke sini. Sebelum lagi rasakan keras kehidupan. Kamu benar-benar ada yang sakit ya? Gak ada. Kamu nih kayaknya yang sakit-sakit badan pasti. Aku nggak mau. Pak Rapki, Bu Yuna, maaf saya gagal nangkep si pelaku. Tadi saya udah mencari sama anak buah, tapi lolos Pak. Ya, nggak apa-apa Pak Bayu. Tapi boleh tolong dijaga lebih ketat nggak Pak? Villa malam ini sampai seterusnya Pak. Baik Pak, baik Pak. Kalau begitu saya mohon pamit dulu Pak. Iya, tolong ya Pak ya. Ya, baik Pak. Sayang, kalau itu penjahatnya balik lagi gimana? Terus kalau kita sampai Ayo nah. Tadi kamu dengar sendiri kan Pak Bayu bilang apa? Dia akan memperketat pengawasan villa ini kok. Ya, nggak bakal akan terjadi apa-apa sama kita. Nah, tenang aja ya. Sekarang kita istirahat aja ya, besok kita langsung pulang. Ya. Ayo, Mama bilang yang sebenarnya. Kakak, udah. Bilang yang sebenarnya ke Kakak. Aku nggak akan biarkan siapapun semena-mena sama aku. Hanya demi membela Nila. Papa sampai berani nampar aku. Ini semua gara-gara Nila. Lihat aja kamu, Nila. Kamu akan rasain apa yang aku rasakan. Kamu lihat aja, Nila. Kamu lihat aja. Apalagi ini. Ya, halo. Maaf Pak, saya gagal lagi untuk menghabisi Ayuna dan Rapki Pak. Kamu tuh bisa nggak sih sekali aja kerjanya yang becus? Bisa? Gak ada yang kerjanya becus di sini. Oke, tenang. Malam ini kamu lolos lagi, Rafki, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi besok kamu pasti akan terjerat oleh hukum. Kok cuma diliatin makanannya? Habisin dong. Habis ini kita langsung balik ke Jakarta kan? Ayo nah. Kamu kenapa? gak apa-apa sih, aku cuman kepikiran aja. Kamu nyadar gak sih semenjak kita menikah, ada aja masalahnya. Apa jangan-jangan ini pertanda ya kalau kita tuh sebenarnya nggak jodoh. Sakit. Kamu nih kebiasaan ya suka banget nyentil-nyentil. Lagian kamu kebiasaan juga ngomongnya nggak baik-baik. Kamu kalau mau hasilnya baik, ngomongnya yang baik-baik dong. Kan kamu sendiri yang bilang, ucapan itu doa. Ya kan? Iya, tapi sakit tau.
Mana yang sakit? Sini. Tutup sini. Masih sakit nggak? Pindah sakitnya ke sini sekarang. Ke sini. Sakit nggak? Atau pindah lagi ke tempat yang lain? Aku ambilin kipas angin, aku kipasin satu badannya. Enggak. Udah. Udah hilang sakit. Makasih ya. Oh ya, kamu belum nelfon mama kamu kan? Bu Dewi juga belum kamu telepon kan? Kamu nggak mau nelfon mereka dulu? Bener. Aku telepon dulu ya, aku kabarin dulu mama sama ibu. Halo sayang. Halo, Ma. Ma, maaf ya Ayuna baru ngabarin. Gimana keadaan Mama sama Ibu di rumah? Baik-baik aja kan? Baik. Iya mama paham kok. Kamu gak ngabarin kan kamu lagi bulan madu. Makanya mama gak mau mengganggu kamu. Makasih ya Ma atas pengertiannya. Udah seharusnya sebagai orang tua emang harus ngertiin anaknya dong. Bukannya begitu? Nanti kamu kalau jadi orang tua juga pasti kamu akan mengerti. Oh ya sayang, kemarin ibu kamu sempat hilang. Demensianya kambuh. Hilang? Tapi aman kok. Udah ketemu. Kamu gak usah khawatir ya. Mama yang sabar ya. Ini Ayuna sama Rafki mau berangkat ke Jakarta kok. Jadi nanti setelah sampai di Jakarta, Ayuna langsung ajak ibu ke dokter yang biasa nanganin dia ya. Kamu mau balik? Ya udah mama tunggu ya sayang ya. Oh ya mama mau kasih tahu. Papa kamu besok akan segera menikah sama Sila. Terus Mama gimana perasaannya? Mama baik-baik aja kan? Ya. Mama gak apa-apa. Aman kok. Sabar ya, tungguin Ayuna balik ya. Iya sayang, cepat pulang ya. Mama tunggu kamu di rumah. Tapi kok kamu cepat banget ya pulangnya? Bukannya bulan madunya masih agak lamaan? Gak ada masalah kan sama kamu berdua? Aman-aman aja kan? Oh, nggak kenapa-napa, kita berdua nggak ada apa-apa. Kalau aku kasih tahu Mama apa yang terjadi, pasti cuman buat Mama cemas. Ayuna sama Rafki sarapan dulu, habis itu kita siap-siap berangkat ya ke Jakarta ya, Ma. Ya ada. Kenapa? Ada apa? Enggak, Mama ngabarin katanya ibu demensianya kambuh. Ya udah, kita siap-siap ya. Ya. Papa mau ngapain? Papa mau minta maaf sama kamu atas tamparan Papa semalam. Papa lihat pipi kamu masih merah. Maafkan Papa ya. Papa cuma nggak suka aja cara kamu bersikap sama Mama begitu kasar. Asal Papa tahu ya, kata maaf, kompresan air seperti ini nggak ada gunanya, Pak. Itu semua nggak akan bisa mengobati luka yang sudah terjadi dalam hatiku, Pak. Papa mencurigai aku. Papa lebih memilih perempuan licik Mama Nila seperti itu.
Rafka. Papa itu... Udah, Pak, udah nggak usah jelasin apa-apa lagi. Tolonglah, Rafka. Kasih kesempatan Papa untuk bisa menjelaskan. Oke. Papa mau jelasin apa? Papa mau jelasin apa? Semuanya kan udah jelas, Pak. Papa sekarang tidak di pihak aku lagi. Soal Ayuna, soal Mama, soal Rafki. Tolong kamu pikirkan baik-baik, nak. Apapun yang sudah terjadi di saat kamu menghilang begitu lama, sekarang ini Allah kasih kesempatan kamu kedua untuk hidup. Gunakanlah kesempatan yang sudah diberikan Allah itu sebaik-baiknya. Carilah kebahagiaan kamu sendiri dan Papa akan mendukung kamu, nak. Sekarang, aku cuma mau buktikan kalau aku ini tidak salah. Aku akan kasih tahu ke Papa semua kebusukan Mama Nila seperti apa. Gawat. Kalau Rafka yang yakinin Papa, bisa-bisa aku akan segera ditendang dari rumah ini. Aku harus cepat-cepat singkirkan Rafka. Kalau Rafka masih terus di sini, posisiku di rumah ini makin terancam. Selamat pagi. Pagi? Apa benar ini rumah Pak Rafki? Iya benar, tapi kebetulan Mas Rafki lagi pergi sama istrinya bulan madu. Ada yang bisa dibantu? Saya dari kepolisian, Bu. Ingin menyampaikan surat panggilan ini untuk Pak Rafki. Kalau begitu, saya titip surat panggilan ini kepada beliau. Baik, saya terima. Dan satu lagi, Bu. Mohon disampaikan kepada beliau untuk memenuhi surat panggilan ini. Atau polisi sendiri yang akan menjemput paksa beliau. Baik, baik Pak. Terima kasih. Saya permisi. Sama-sama Pak. Kok ada surat panggilan dari polisi? Kenapa sih Mas Rafki? Aku kasih surat ini ke Pak Dharma ya? Tapi kalau kasih ke Pak Dharma nanti dia kolaps. Beda lagi ceritanya. Hubungin Mas Rafki aja deh ah. Telepon Mas Rafki deh. Ada aja gebrakannya tiap hari. Coba lihat siapa? Mbak Lisa. Ngapain nelfon video call? Iya, video call. Mungkin penting kali ya. Aku angkatin ya. Oh, iya. Ya, Lis. Kenapa, Lis? Ini ada surat dari kepolisian, Mas. Polisi? Mas Rafki diminta datang ke kantor polisi hari ini. Ngapain polisi nyariin saya? Gak tahu, Mas. Lisa nggak tahu. Coba dibuka. Iya, Mas. Bisa buka ya? Astagfirullahaladzim. Mas Rafki, Apa Mbak isinya? ini isi suratnya laporan dari Mas Rafka, Mas. Dugaan penyerangan dan juga pembunuhan. Mbak Yuna, ini suratnya harus datang hari ini. Pak, biarin aku, Pak. Dia ini seorang pembunuh, Pak. Kak, gue bukan pembunuh, Rafka. Lu jatuh karena kesalahan lu sendiri. Ya, tapi aku gak akan jatuh kalau kamu tidak mengajak aku untuk berantem. Dan setelah aku jatuh, apa yang kamu lakukan? Hah? Kamu sudah tahu aku hanyut di laut, tapi kamu tidak menolong aku. Kamu malah berpura-pura untuk menjadi aku dan menipu semua orang yang ada di sini. Betul? Rafka, semua orang yang ada di sini tuh nyariin lu. Kita nyariin lu semua sampai tim SAR bilang menyatakan kalau lu meninggal. Ya, tapi sekarang aku masih hidup. Sayang, kamu pelan-pelan. Pelan-pelan.
berhenti dulu deh, berhenti dulu. Mbak, Mas, kalian baik-baik aja kan? Iya, kita nggak apa-apa kok. Mbak Lisa, makasih ya infonya. Iya, sama-sama. Hati-hati Mas, Mbak. Astagfirullahaladzim, Mas Rafka. Kok kejam banget sih jadi saudara? Masa saudaranya sendiri mau dipolisiin? Mas Rafka, mau kemana? Kenapa sih setiap aku ngeliat Mas Rafka bawaannya langsung merinding sebadan-badan? Auranya tuh kayak jurik, bikin takut. Semoga aja hari ini Rafka nggak akan pernah nginjekin kakinya ke rumah ini lagi. Karena kesalahan besar Rafka adalah datang kembali ke rumah ini. Sayang, kita keluar dulu sebentar ya. Kita cari udara segar dulu, oke? Biar kamu lebih tenang. Ya, kita keluar dulu. Ya. Duduk di sini. Tunggu ya. Kamu nggak duduk? Bentar aja, tunggu. Mau kemana? Rafka berarti benar dengan ucapannya. Dia mau menghancurkan hidup kedua. Kalau gue di penjara, siapa yang jagain Ayuna? Mi Amor, kamu ngapain ngajak aku ke sini? Gimana sih? Katanya kamu mau prepare buat wedding kita. Masa lupa? Kalau misalnya kita mau prepare buat wedding, berarti kita harus prepare buat kamu pengantin juga dong. Ya kan? Makanya aku ngajak kamu ke sini. Karena aku mau baju pengantin aku didesain sama Naomi. Dia kan sahabatnya Ayuna, Mi Amor. Justru karena dia sahabatnya Ayuna. Kalau kita bikin baju pengantin sama dia akan ngomong sama Ayuna dan calon mantan istri kamu. Kalau kita bikin gaun di sini dan kita akan segera nikah. Oh, I like it. Mi Amor, kamu pakai kacamata tambah cantik deh. Hah? Aku bawain ini buat kamu. Coklat. Buat apa? Katanya coklat itu bisa naikin mood. Makanya aku bawain buat kamu. Makan dong. Kenapa sih? Ada yang nempel ya? Masih ada nggak? Masih ada? Udah. Lumayan deh bisa bikin kamu ketawa sama kelakuan kamu sendiri. Siapa dulu dong istrinya? Istri paling cantik sedunia. Bisa aja. Nih, kamu minum dulu, sayang. Sen, lihat deh.
Ini ada daun semanggi. Ini katanya itu adalah simbol keberuntungan. Ayuna sayang, kamu kok percaya tahayul sih? Itu kan nggak bener. Poinnya bukan dipercaya tahayul sayang. Poinnya adalah percaya bahwa hal yang positif ada di dunia ini. Dan ya salah satunya ini, simbol keberuntungan. Aku yakin kalau kita percaya sama hal-hal yang positif, pasti semua hal-hal yang baik datang ke hidup kita. Pinjem dompet kamu dong. Dompet buat apa? Ya udah mana sini. Kamu simpen ya, supaya kamu selalu beruntung di dalam hidup kamu. Beruntung terus. Amin. Halo, Tristan. Kamu di mana sekarang? Saya butuh bicara sama kamu. Oh ini gue lagi OTW kantor. Kalau lo emang mau ngobrol, mending kita ngobrol di sana aja. Ntar gue share log, terus nyusul ke sana. Gimana? Oke. Apaan ini? Gue pecahin kaca lo. Rafka? Rafka?